Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, hai teman-teman guru dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya dalam YouTube channel Zar Makkah Matematika Menjadi Mudah. Kali ini adik-adik sekalian, saya akan membahas sebuah materi yang sangat penting, yaitu pengantar permutasi. Di dalamnya ada aturan pengisian tempat, ada faktorial. Dan keduanya akan saya bahas tuntas dalam video pembelajaran ini. Olehnya itu, adik-adik sekalian, silakan dinonton video ini sampai selesai ya. Dan setelah itu, jangan lupa di-share kepada teman-temannya, supaya video ini memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan yang terakhir, di-subscribe ya. Oke, silakan diperhatikan. Baik, adik-adik, saya akan jelaskan tentang pengantar permutasi. Ya. Jadi pengantar permutasi. Sebetulnya ini juga menjadi pengantar bukan hanya permutasi, tapi juga kombinasi. Permutasi. Adik-adik, pengantar permutasi itu ada dua. Jadi yang harus kita ketahui sebelum belajar permutasi itu ada dua. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat. Ya, aturan pengisian tempat. Kedua, nanti ada faktorial. Oke, silakan diperhatikan ya, saya jelaskan satu-satu. Sekarang saya jelaskan dulu tentang aturan pengisian tempat. Apa yang dimaksud dengan aturan pengisian tempat? Adik-adik, saya jelaskan sebuah kasus. Misalnya si A ini adalah ketua partai, ya, ketua partai, misalnya partai apalah yang terkenal sekarang. Kemudian di dalam partainya adik-adik ada anggota, ya, ada anggota partai. Nah, siapa saja itu? Anggaplah tadi ini anggota partainya adalah misalnya B, C, D, E, dan F. Nah, ini ya anggota partai. Kemudian si A ini sebagai ketua partai ingin mencalonkan si B, si C, si D, si E, dan si F untuk menjadi wali kota, ya, wali kota dan wakil wali kota. Nah, sekarang yang mana yang dimaksudkan sebagai aturan pengisian tempat? Aturan pengisian tempat itu adik-adik, nah sekarang perhatikan, ini ya, wali kota dan wakil wali kota. Inilah tempat yang akan kita isi. Siapa yang mengisi nanti? Yaitu si B, si C, si D, si E, dan si F. Oke, paham yang namanya aturan pengisian tempat? Saya ulangi sekali lagi, yang menjadi tempat nanti adalah ini ya, ini wali kota, tempatnya wali kota. Kemudian biasanya kalau kita dalam pemilihan bukan hanya wali kota, tapi ada juga wakilnya, ya, wakil wali kota. Nah, siapa saja nanti akan menjadi wali kota dan wakil wali kota? Adalah orangnya itu, ya, bisa si B, bisa si C, bisa si D, bisa si E, dan F. Nah, sekarang B, C, D, E, dan F ini akan kita masukkan. Jadi ini B, C, D, E, dan F ini akan kita masukkan ke sini sebagai wali kota dan wakil wali kota. Nah, jadi ini adalah tempatnya yang dimaksudkan dalam judul kita. Ini adalah tempat, yaitu wali kota, dan tempat wakil wali kota. Nah, yang mana mau ditempatkan di sini pada tempat ini adalah B, C, D, E, dan F. Nah, sekarang
judulnya adalah aturan pengisian tempat. Nah, bagaimana caranya mengisi ini? Anda sebagai ketua partai, ya bisa jadi nanti benar-benar adik-adik yang menjadi ketua partai, bagaimana cara mengisinya dan berapa kemungkinannya? Berapa kemungkinannya? Misalnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, sekarang tugasnya si A tadi sebagai ketua partai adalah menentukan banyaknya kemungkinan, ya. Nah, banyaknya kemungkinan pasangan calon, ya. Pasangan calon, apa itu maksud pasangan calon? Ya, wali kota dan wakil wali kota. Nah, baik, perhatikan baik-baik ya adik-adik semuanya dan teman-teman guru. Yang boleh menjadi wali kota adalah ini ya. Yang boleh menjadi wali kota adalah semua mulai dari B, C, D, E dan F. Ada berapa itu adik-adik? Ada 5. Nah, jadi jawabannya ada 5. Kesemua orang ini berhak untuk menjadi wali kota. Kemudian adik-adik, sekarang kita tentukan lagi wakilnya, ya, wakilnya. Nah, ini adalah tempatnya wakil, ya, wakil wali kota. Nah, sekarang karena wali kota tadi itu anggaplah sudah ditempati oleh satu orang, ya, sudah ditempati oleh satu orang, maka sisanya yang boleh menjadi wakil wali kota itu adalah tinggal 4, ya, tinggal 4. Oke, jadi saya tuliskan sini tinggal 4 karena tadi wali kota sudah mengisi 1, sehingga banyaknya kemungkinan pasangan calon yang dapat dipilih oleh si A untuk diusulkan nanti ke KPU yaitu 5 kali 4 adik-adik sekalian, ya, 5 kali 4, jadi sama dengan 20 pasangan calon. Jadi andaikan kita sebagai si A ketua partai, maka kita dapat mengusulkan pasangan calon itu sebanyak 20 pasangan. Itu dibuat dari 5 calon wali kota dan wakil wali kota tadi. Jadi, nah, untuk bisa melihat faktanya seperti apa adik-adik, nah, gampang seperti ini ya, saya tunjukkan. Sebutlah wali kota di sini ya, wali kota, kemudian wakil wali kota, WW wakil wali kota ya. Orangnya tadi ada berapa adik-adik? Ada B, ada C, ada D, ada E dan ada F. Inilah calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, sekarang coba saya pasangkan ya, saya berikan faktanya seperti apa itu. Misalnya ini ya, B menjadi wali kota, tentu wakil wali kotanya adalah bisa C. Nah, ini dianggap satu pasangan calon ini ya adik-adik, BC berarti. Nah, kemudian yang menjadi wali kotanya bisa jadi B, tapi wakilnya adalah D. Berikutnya bisa jadi yang jadi wali kota itu B, tapi wakilnya E. Yang jadi wali kota B, wakilnya F. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian apa lagi berikutnya? Jadi wali kotanya, kemudian wakil wali kota WW. Oke. Sekarang B sudah ya sebagai calon wali kotanya. Sekarang siapa kemungkinan calon wali kotanya lagi yang lain? Misalnya C lagi yang menjadi calon wali kota. Berarti ya, berikutnya yang boleh menjadi wakil wali kotanya adalah bisa B, C wali kota, wakilnya bisa D. C jadi wali kota, wakilnya bisa E. Kemudian
C yang jadi wali kota, wakilnya bisa F. Nah, ini fakta-faktanya deh ya. Ini baru 10 yang saya buat. Itu baru B yang jadi wali kota dan C yang jadi wali kota. Nah, tadi semuanya ada berapa kemungkinan untuk bisa menjadi wali kota? Ada 5. B berhak, C berhak, D berhak, E berhak, F berhak. Nah, sekarang setiap satu calon wali kota, misalnya B, itu ada 4 pasangan yang mungkin ya menjadi wakilnya, seperti saya jelaskan di awal tadi. Sehingga jawabannya adalah 5 kali 4. Ini faktanya ya. Saya buatkan lagi fakta yang lain ya. Ini saya hapus dulu supaya tersedia tempatnya. Oke. Ini adalah wali kotanya. Sekarang saya tulis ya, wali kotanya, kemudian wakil wali kotanya. Oke. Sekarang yang menjadi wali kota lagi D lagi ya, D. Wakilnya apa? Wakilnya bisa jadi B. Wali kotanya D, wakilnya C. Wali kotanya D, wakilnya E. Wali kotanya D, wakilnya F. Ini sudah 15 kemungkinannya adik-adik. Nah, yang terakhir ini kita kasih warna hitam saja. Wali kota, wakil wali kota. Oke. Sekarang yang menjadi wali kotanya adalah E dan wakilnya adalah B. Wali kotanya adalah E dan wakilnya adalah C. Wali kotanya adalah E, wakilnya adalah D. Wali kotanya adalah E, wakilnya adalah F. Ini masih ada lagi satu adik-adik sekalian ya. Oke, ini sudah berapa? Ini sudah 16. Satu lagi yang belum jadi calon wali kota adalah F. Nah, itu kita buat di sini saja ya, di tempat yang sempit ini ya. Ini ada tempat sedikit. Oke, di sini wali kota dan wakil wali kota. Oke, adalah F. Coba saya tuliskan dengan warna biru ya, biru. Ini biru. Oke, wali kotanya adalah, warna merah ya. Oke, wali kotanya adalah F. Wakil wali kotanya adalah B. Wali kotanya adalah F, wakilnya adalah C. Wali kotanya adalah F, wakilnya D. Wali kotanya F, wakilnya E. Nah, ini kita jumlah sekarang. Ini ada 4, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Nah, sekarang hasilnya sama dengan 20. Nah, seperti inilah jawabannya adik-adik ya. Jadi aturan pengisian tempat tadi saya ulangi kesimpulannya ya. Ulangi kesimpulannya. Ini jawabannya adalah 20, tapi kesimpulannya yang sangat penting adik-adik ya. Ini jadi kalau misalnya tadi wali kota ini ya, ini wali kota, ini warna biru, wali kota ini. Kemudian ini tempat yang kedua adalah wakil wali kota. Nah, kemudian yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota tadi adalah B, C, D, E, dan F. Ya, saya pertegas kembali adik-adik, maka banyaknya pasangan calon yang mungkin adalah sebagai berikut caranya mengisi tempat ini. Ini aturan pengisian tempatnya ya. Karena ini ada 2 tempat, maka yang berhak untuk menjadi wali kota semuanya sama, yaitu B, C, D, E, dan F. Ini banyaknya orang ada 5. Oke adik-adik. Nah, sekarang
yang menjadi wakil wali kota, karena wali kotanya sudah, anggaplah sudah ada yang mengisi 1 orang, maka yang berhak untuk menjadi wakil wali kota masih tersisa 4. Makanya di sini 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, paham ya adik-adik? Sekarang coba saya akan buatkan satu lagi contoh ya. Satu lagi contoh. Jadi sebagai kasus yang kedua, saya jadikan contoh 2. Misalnya siapa yang bertugas? Ini sebutlah Pak Amir. Pak Amir adalah pegawai Samsat. Ada yang tahu kalau pegawai Samsat biasanya kerjanya apa, adik-adik? Pegawai Samsat itu kerjanya biasanya antara lain itu membuat susunan plat nomor kendaraan bermotor ya, plat kendaraan bermotor. Misalnya Pak Amir ingin membuat plat kendaraan bermotor dari angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah ini ya. Kemudian nomor ini adik-adik ya, nomor ini akan diisikan di sini ya. Ini anggaplah plat nomor dari wilayah Sulawesi Selatan. Sebutlah Kota Makassar ya. Jadi awalnya pasti tertulis DD. Sebutlah yang dia ingin buat Pak Amir ini adalah kendaraan yang terdiri atas 2 angka ya. Jadi diawali dengan kode, sebutlah Kota Makassar DD, dan diakhiri dengan misalnya set A atau set M ya. Apa itu set M? Zar Makkah. Seperti itu ya. Ini pesanannya Zar Makkah kepada Pak Amir. Nah sekarang Pak Amir diberitahu oleh bosnya bahwa nanti dalam menyusun angka ini tidak boleh ada angka yang double. Angka double itu maksudnya adik-adik ganda ya. Ganda itu yang seperti apa? Misalnya 1, 1. Itu diperintahkan oleh Pak Amir oleh bosnya tidak boleh double, karena yang double nanti itu akan dijual dengan harga yang berbeda. Nah sekarang kira-kira Pak Amir berapa banyak yang bisa dibuat plat nomor ini adik-adik ya. Nah karena ini tidak boleh double, sekarang kita lihat berapa banyaknya susunan plat nomor yang bisa dibuat oleh Pak Amir. Ini juga masih aturan pengisian tempat adik-adik. Jadi jika kita menjadi Pak Amir, oke, silakan saya beritahu caranya. Yang berhak untuk menjadi angka pertama di sini ya, karena ini cukup hanya 2 angka saja. Yang berhak untuk menjadi angka pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Semuanya ini bisa menjadi angka pertama. Jadi berapa banyak adik-adik yang bisa menjadi angka pertama? Itu adalah 5 adik-adik ya. Ini 5. Oke. Kemudian setelah angka pertama ini terisi, maka berikutnya sisa 4 angka yang boleh diisikan. Kenapa sisa 4? Karena tidak boleh double tadi. Jadi tinggal di sini adalah 4. Jadi 5 kali 4 adik-adik ya. Jadi banyaknya itu sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 seperti tadi ya. Oke. Seandainya plat ini bisa juga double adik-adik ya. Kalau mau double artinya nanti ada plat yang angkanya berapa adik-adik? Ada 11, ada 22, ada 33, ada 44, ada 55. Berarti kalau ada double ditambah lagi dengan 5, berarti 25. Jadi kalau double adalah 20 ditambah
sama dengan 25 ya. Seperti itu adik-adik. Nah sekarang bagaimana faktanya, coba kita buat ya. Saya buatkan faktanya. Jadi yang double-nya ini, yang double atau double ya, ini 11, 22, 33, 44, 55. Ini adalah nomor khusus. Ini biasanya dijual lebih mahal daripada nomor yang angka yang lain ya. Siapa tahu adik-adik tidak paham tentang maksud saya ini nomor double ini. Jadi contohnya salah satu nomor plat kendaraan yaitu kita ambil misalnya ini 33. Jadi DD33ZM. Ini satu nomor yang saya maksudkan ya. Nah, nomor-nomor yang lain itu yang mana? Oke, saya tunjukkan. Misalnya ini kita buat nomor 1 ya. Ini DD12ZM. Nomor 2 DD13ZM. Nomor 3 DD14ZM. Nomor 5 DD15ZM. Ini dan seterusnya adik-adik ya. Ini dan seterusnya. Ini sebanyak 20. Oke? Kira-kira bisa dipaham ya. Ini dari 2 contoh kasus aturan pengisian tempat. Kalau misalnya ini merasa perlu diteruskan contohnya, bisa ya adik-adik. Misalnya nomor 6 ya, ini 6, yang ke-6. Yang ke-6 apa itu? DD. Tadi kan 1 yang angka pertama, sekarang yang menjadi angka pertama adalah 2 lagi nih ya. Jadi 21ZM. Nomor 7 DD23ZM. 8 ya DD24ZM dan seterusnya ya adik-adik. Ini sebanyak 20. Oke, bisa dimengerti ya. Saya akan pindah lagi ke contoh berikutnya, aturan pengisian tempat ya. Seperti apa itu? Misalnya contoh 3 ya. Ini contoh 3 pada pengisian tempat. Siapa lagi ini kita jadikan contoh? Misalnya si Amir ya, tetap si Amir. Misalnya si Amir, sebutlah dia gambarnya seperti ini ya, si Amir. Oke, ini si Amir. Kalau dia bertelanjang seperti ini si Amir. Nah, si Amir ini kita akan buatkan dia busana. Busana itu pakaian ya. Pakaian itu terdiri dari baju, celana, dan sepatu ya. Anggaplah si Amir ini masih kecil ya, tidak pakai CD dia, jadi langsung celana panjang saja. Jadi si Amir punya baju, celana, dan sepatu. Oke. Celananya ya satu saja, tidak ada celana luar, celana dalam. Baju juga tidak ada baju luar dan baju dalam, hanya satu saja. Sebutlah misalnya si Amir ini punya baju itu sebanyak 3 lembar, celananya misalnya 2 lembar, sepatunya juga 2 pasang ya. Oke. Nah sekarang kalau Pak Amir, si Amir ini ingin berpakaian berapa banyak pasangan ya, pasangan busana ya. Oke, pasangan busana itu terdiri dari baju, celana, dan sepatu. Oke, anggaplah ini kita kasih pakai baju si Amir ini ya. Ini bajunya. Oke, bajunya. Ini dia. Oke. Kemudian celananya, misalnya celananya warna merah. Oke, ini warna merah. Oke. Kemudian sepatunya lagi
Sepatunya warna apa kita berikan ini sepatunya? Warna biru. Oke, warna biru sepatunya. Oke. Nah, sekarang berapa banyak pasangan pakaian yang bisa dilakukan oleh si Amir? Ingat tadi ya, bajunya ini anggaplah kita sebut sebagai yang warna biru ya, warna biru. Ini baju 1, baju 2, baju 3 ya. Kemudian celananya ada 2, warna merah ya, celana 1, celana 2. Kemudian sepatunya warna hitam, ini sepatu 1 dan sepatu 2. Nah, oke, sekarang kita akan buat pasangan busananya seperti apa. Nah, sekarang untuk bisa menjawab masalah ini adik-adik, yang pertama kita lakukan buat dulu tempatnya. Oke, tempatnya ini tempat apa ini? Kelompok baju. Apa ini? Kelompok celana. Apa ini? Kelompok sepatu. Nah, oke. Nah, karena di sini adik-adik yang boleh masuk di tempat baju ini ya harus baju saja, tidak boleh masuk di tempatnya baju celana ya, tidak boleh. Nah, jadi baju ada berapa banyaknya pasangan baju yang dimiliki oleh si Amir? Itu ada 3 ya, ini ada 3. Oke, saya hapus dulu ini angka 3-nya. Yang bagus dikasih warna sesuai warna bajunya. Ada berapa? Ada 3. Kemudian celananya ada berapa? Ada 2. Ini ya. Jadi tinggal kita kali 2 di sini ya, adik-adik. Kemudian sepatunya ada berapa sepatunya? Ada 2. Kita tinggal kalikan juga ya. Warna hitam ya, ini warna hitam, ini 2. Jadi berapa banyaknya pasangan busana yang bisa dilakukan oleh si Amir? Yaitu 12 pasang ya. Oke, 12 pasang. Bagaimana caranya untuk misalnya membuat faktanya ini? Gampang ya adik-adik ya, seperti ini. Coba diperhatikan ya. Kita urut dari atas saja ya. Misalnya kelompok baju ya, baju. Oke, bajunya berapa? 1, 2, 3. Oke, celana ada juga 2 ya, 1 dan 2. Kemudian sepatu ada juga 2. Nah, sekarang diperhatikan ya, saya buatkan pasangan-pasangannya. Yang pertama saya buatkan dulu untuk ini. Jadi untuk ini ya, baju 1 berpasangan dengan celana 1. Oke. Nah, baju 1 masih bisa juga berpasangan dengan celana 2. Oke. Nah, kemudian ini sepatunya apa yang dipakai? Bisa sepatu 1, bisa juga sepatu 2. Nah, sekarang sudah terlihat pasangannya adalah B1, C1, S1. Nah, kemudian yang kedua ini adalah B1, C1, S2 ya, S2. Apa maksudnya S2? Sepatu 2. Ini sudah ada 2 ya, adik-adik. Nah, sekarang ini lagi ya, ini C2 berarti ini juga berpasangan dengan sepatu 1, sepatu 2. Oke, ini menjadi B1, C2, sepatu 1. Ini B1, C2, S2. Oke, ini sudah 4 ya, adik-adik. Nah, ini baru 1 kali 2 kali 2, 4. Nah, masih ada lagi yang seperti ini. Nah, coba perhatikan adik-adik, yang dari B1 itu lahir berapa? Ada 4 sini ya. Nah, tentu dari B2 nanti baju 2 akan lahir juga sama seperti ini. Sama ini juga 4 ya. Kemudian dari baju 3 akan lahir juga banyaknya pasangan yang bisa
dilakukan oleh si Amir juga 4. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, itulah sebabnya ada 12 pasangan pakaian yang bisa dilakukan oleh si Amir. Nah, ini namanya aturan pengisian tempat. Oke, adik-adik, mudah-mudahan ini bisa dipahami, karena selanjutnya akan saya bahas lagi tentang permutasi. Oke, adik-adik, saya ingatkan sebelum saya pindah ke faktorial, maka saya minta kepada adik-adik semuanya, video ini jangan lupa di-share kepada teman-temannya, supaya teman-temannya juga tahu, dan di-like serta di-subscribe ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai faktorial. Oke, faktorial ya. Oke, adik-adik, saya tulis faktorial. Oke, faktorial ini bahasa apa ya? Nah, faktorial ini adik-adik, notasinya seperti apa? Notasi itu biasa juga disebut sebagai lambang. Oke, lambangnya bagaimana? Ini faktorial. Oke, lambangnya seperti ini adik-adik ya. Ini ya, lambangnya seperti ini. Ini tanda seru ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kita sebut sebagai tanda bacanya ya tanda seru, tapi kalau dalam matematika ini adalah faktorial. Jadi adik-adik, faktorial itu lambangnya seperti tanda seru. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan faktorial? Oke, sekarang definisinya, notasinya tadi sudah. Definisi faktorial adalah perkalian ya. Perkalian boleh juga hasil kali ya, atau hasil kali. Apa yang mau dikali? Hasil kali bilangan asli ya. Ini hasil kali bilangan asli yang dimulai dari 1 ya, 1 sampai dengan ke berapa saja yang kita inginkan. Karena ya bisa diganti-ganti ya, kita sebut saja sampai ke N. Nah, kita realisasikan apa maksudnya ini. Perkalian bilangan asli dari 1 sampai ke N. Nah, adik-adik silakan diperhatikan ya. Ini misalnya 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial. Jadi bagaimana definisinya ini 3 faktorial? Ini bisa dituliskan sebagai 1 kali 2 kali 3. Jadi ini semuanya adalah bilangan asli yang dikali. Jadi ini perkalian mulai dari apa tadi? 1 sampai N. Nah, sekarang ini N-nya adalah 3. Oke adik-adik, jadi 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3. Jadi ini sama dengan 6. 6 ini adalah hasil kali adik-adik. Makanya tadi ada juga namanya hasil kali. Nah, ada juga tadi perkalian. Perkalian itu ya 1 kali 2 kali 3. Dan 6 ini adalah hasil kali. Nah, terus adik-adik, 3 faktorial ini bukan hanya ditulis seperti ini saja ya, boleh juga terbalik seperti ini ya, 3 kali 2 kali 1. Apakah masih ada yang lain? Bisa juga adik-adik seperti ini ya, 1 kali 3 kali 2 ya, bisa. Kenapa bisa seperti itu? Kan perkalian itu adalah komutatif, jadi bisa ditukar-tukar. Hasilnya sama saja, 6. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi ya, misalnya apa lagi? Misalnya 5 faktorial. 5 faktorial ya sama saja, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 5 faktorial bisa dituliskan 1 kali. Nah, tadi kalinya saya tulis angka kali, sekarang kalinya saya tulis dengan dot saja ya, atau titik. Ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Adik-adik sampai di sini bisa dimengerti? Nah,
Hal yang lain lagi adik-adik, misalnya contoh berikutnya lagi 6 faktorial. Ini bisa dituliskan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa bisa begitu? Ya adik-adik, kan kalau diteruskan ini 3 faktorial ini, ya sama saja 6 kali 5 kali 4. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya adik-adik. Atau seperti tadi 6 faktorial itu bisa 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Oke adik-adik, sekarang faktorial mulai mengerti ya. Nah sekarang coba saya buat kesimpulannya ini ya. Kesimpulan tentang faktorial. Kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? 1. N faktorial, jadi N ini bisa dituliskan sebagai N kali, ingat tadi adik-adik ya, 6 faktorial itu 6 kali 5. 5 itu berarti 6 kurang 1 ya, 5. Kemudian 4 ini berasal dari mana? 4 ya, 5 dikurang 1 kan menurun terus sampai 1. Atau kalau kita mulai dengan 1 ya naik lagi ke 2, kan bilangan asli perkaliannya ya. Oke. Nah sekarang kalau N faktorial itu berarti N kali ya, bilangan asli yang lebih rendah dari N ya tentulah N kurang 1 dikali lagi N kurang 2 dikali lagi N kurang 3 sampai dan terus seterusnya, nanti akhirnya yang bagian terakhir tentu 3 kali 2 kali 1 ya. Atau adik-adik bisa juga N faktorial itu sama saja 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya kali N dikurang 2 kali N kurang 1 kali N. Nah seperti itu adik-adik ya. Nah kemudian adik-adik, ini kesimpulan yang ketiga, N faktorial itu adik-adik bisa saya tuliskan sebagai N kali N dikurang 1 kali N dikurang 2 kali N dikurang 3 faktorial. Kalau misalnya saya sudah mau berhenti sampai di sini. Apakah boleh juga begini adik-adik ya? Atau N faktorial itu boleh juga N kali N kurang 1 faktorial ya, bisa. Seperti itu. Oke, itu kesimpulannya. Nah sekarang saya akan buatkan contoh dan berikan penjelasan ya, cara menyelesaikannya. Misalnya contoh 1 ya. Contoh 1. Contoh 1. Oke, seperti apa itu contoh 1? Tentukanlah nilai dari. Nah, misalnya 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, ini sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Jawab dengan warna merah ini ya, jawab. Cara pertama adik-adik bisa seperti ini. 7 faktorial dibagi 4 faktorial bisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, seperti definisinya tadi ya. Nih, ini yang dibawa penyebutnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah sekarang coba kita lihat hasilnya berapa ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini habis ini ya adik-adik ini ya. Jadi tinggallah 7 kali 6 kali 5 sama dengan berapa ini adik-adik? 6 kali 5 30 kali 7 ya 210. Nah seperti itu adik-adik ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 7 faktorial dibagi 4 faktorial ini bisa ditulis juga begini adik-adik ya, supaya lebih sederhana, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa kita berhenti di 4 faktorial? Karena kita melihat bahwa penyebutnya adalah 4 faktorial. Jadi kita langsung tulis di bawahnya 4 faktorial. Nah, setelah seperti itu, ini kita bagi 4 faktorial bagi
4 faktorial tentu 1. Tinggallah 7 kali 6 kali 5. Hasilnya 210. Lebih sederhana bukan? Oke. Coba contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Oke, ini contoh 2. Oke, contoh 2. Ini kita minta sederhanakanlah. Sederhanakanlah bentuk. Misalnya ini n tambah 2 faktorial per n tambah 1 faktorial. Ini bentuk sederhananya seperti apa? Oke, kita coba jawab. Jawab. Ini adalah n tambah 2 faktorial adik-adik. Ini n tambah 2 faktorial dibagi dengan n tambah 1 faktorial. Coba kita kalau melihat soal ini, pembilangnya lebih besar nilainya, angkanya dia dibandingkan dengan penyebutnya. Sehingga supaya ini bisa disederhanakan, maka yang kita rubah adalah pembilangnya. Jadi ingat adik-adik tadi, faktorial itu adalah perkalian bilangan mulai dari 1 sampai ke n, atau mulai dari n sampai ke 1. Nah, ini kita maksud saya adik-adik, misalnya tadi kalau 7 faktorial itu kita bisa menuliskannya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sebaliknya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Nah, kita pakai yang pertama ini adik-adik ya. Nah, tentu n tambah 2 faktorial ini adalah perkalian dari n tambah 2 dikali ini n tambah 2 lagi kita kurangi 1. Jadi n tambah 2 kurang 1 berapa itu adik-adik ya? Oke, hitungannya saya tunjukkan di sini. N tambah 2 kurang 1 ya hasilnya sama dengan n tambah 1. Jadi di sini menjadi n tambah 1. Adik-adik, kita berhenti saja sampai di sini n tambah 1 faktorial. Kenapa berhenti? Karena penyebutnya di bawah adalah sudah n tambah 1 faktorial juga. Terus kalau n tambah 1 penyebutnya kenapa ya? Berarti bisa dibagi dengan pembilangnya tadi. Jadi ini n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 faktorial, kan tentu hasilnya sama dengan 1. Jadi dengan demikian ini tinggallah n tambah 2 hasilnya ya. Oke adik-adik, jadi bentuk sederhananya soal yang ini bisa dituliskan, ternyata hasilnya adalah n tambah 2. Oke, gampang kan adik-adik tentang faktorial? Ini menyederhanakan. Oke, saya lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Kita buat lagi slide yang baru. Oke, contoh 3. Ini tingkatannya agak lebih tinggi sedikit ya adik-adik. Contoh 3. Masih sederhanakan lah ya. Ini sederhanakan bentuk berikut. Oke, bentuk berikut. Apa itu bentuknya? N faktorial dikali dengan n dikurang 2 faktorial per n kurang 1 faktorial kali n kurang 3 faktorial. Wah, ini agak banyak ini ya adik-adik, tapi tidak usah risau, ini jawabannya juga sama gampangnya dengan yang tadi. Oke, sekarang yang pertama yang kita perhatikan adik-adik ya, ini saya mau kasih stabilo. N tambah 1 ini adik-adik, ini ya, n faktorial ini nanti bisa berpasangan dengan ini ya, n kurang 1. Kemudian apa maksudnya itu berpasangan? Sebentar saya jelaskan. Kemudian berikutnya n kurang 2 ini berpasangan dengan n kurang 3 faktorial. Coba sekarang ya saya jelaskan. Sekarang
saya pakai warna biru ya. Apa maksudnya? N faktorial ini tadi kita berpasangan dengan ini ya. Maksudnya seperti ini adik-adik ya. Sekarang jawab. N faktorial ini kita bisa sederhanakan menjadi N kali N kurang 1. Itulah sebabnya saya stabilo juga tadi ini N kurang 1. Jadi ini pernya di sini ya, perpanjang ini N faktorial, saya bisa tulis N kali ya, N kali N kurang 1. Jadi mulai dari bilangan paling tingginya N, baru menurun 1, tentulah N kurang 1 faktorial. Ini N faktorial ya, saya bisa tuliskan begini. Kemudian bagian penyebutnya adik-adik, tetap saja N kurang 1 faktorial, jangan lagi diganggu ya. Nah sekarang itu warna kuningnya sudah selesai. Nah sekarang ini lagi N kurang 2 faktorial dengan N kurang 3 faktorial, itu bisa saya tuliskan menjadi N kurang 2 kali dikurangi lagi 1, ini N kurang 2, jadilah dia N kurang 3 faktorial. Oke. Nah bagian bawahnya kan sudah N kurang 3 faktorial. Jadi sekarang kita sederhanakan N kurang 3 faktorial ini ya, kita kasih warna merah ya. Ini N kurang 3 ini N kurang 3 bagi N kurang 3 jawabannya 1. N kurang 1 faktorial dibagi dengan N kurang 1 faktorial jawabannya 1. Jadi hasilnya tinggallah ini kita kasih turun-turun dulu sedikit ya. Oke. Jadilah kalau ini adalah pernya, tinggallah di sini N kali N kurang 2 ini ya, tinggal yang ini dengan ini. Yang lainnya sudah habis per 1. Jadi hasilnya kalau kita ini kalikan jadi N kali N, N kuadrat, kemudian N kali min 2, min 2N. Inilah bentuk sederhananya adik-adik ya. Oke, ternyata gampang. Jadi jawabannya ini adalah N kuadrat dikurang 2N. Oke adik-adik, bisa dimengerti ya. Oke, saya kasih lagi contoh yang terakhir yang analisanya lebih tinggi lagi. Oke, ini kita buka halaman yang baru. Nah, oke, soal berikutnya adalah contoh keempat ya. Contoh 4 ya, dimaklumi saja adik-adik ya kalau tulisannya tidak begitu indah, tidak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Nah contoh keempat ini soalnya adalah tentukanlah nilai N dari persamaan. Wah ini soalnya adik-adik agak panjang ini ya. N faktorial dikurang N dikurang 2 faktorial per N kurang 1 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 1 ya, yang ditanyakan N nya. Oke adik-adik, kita jawab dengan menggunakan tinta warna hitam. Oke, jawab ya. Nah adik-adik, sekarang perhatikan, ini penyebutnya N kurang 1 faktorial. Ini N kurang 2, ini N faktorial ya. Jadi kita usahakan semuanya kita bawa sampai hasil kali terakhirnya itu N kurang 1 faktorial. Oke. Nah sehingga yang ini adik-adik saya tuliskan menjadi N kali N kurang 1 faktorial. Atau lebih bagus adik-adik kalau N dikurang 2, karena ini yang paling kecil ya, saya salah tadi melihatnya, N kurang 2. Jadi semuanya kita kalikan sampai bagian N dikurang 2 faktorial. Nah kalau ini lagi kita teruskan N faktorial, tentu hasilnya adalah N kali N kurang 1 kali lagi N dikurang 2 faktorial. Oke, bagian ini sudah selesai adik-adik ya.
sekarang saya pindah lagi ke bagian N kurang 2. Ingat ini kurangnya ya adik-adik, ini kurang. Oke, kalau sekarang ini yang lagi yang kita selesaikan ya. Ini tetap saja ditulis seperti ini adik-adik, N dikurang 2 faktorial. Karena dia adalah bagian yang paling kecil. Nah sekarang salah tanda pernya adik-adik ya, miring ke atas. Oke, kita perbaiki. Oke, sama dengan ya. Nah ini N kurang 1 adik-adik, kita juga sederhanakan sampai perkalian terakhirnya N dikurang 2 seperti pada pembilanya. Jadi ini N dikurang 1 faktorial ini saya tuliskan sebagai N dikurang 1 kali N dikurang 2 faktorial. Oke. Nah sekarang hasilnya ini jangan lupa sama dengan 1. Nah ini adik-adik diperhatikan, ini sama dengan N kali N dikurang 1 kali N dikurang 2 faktorial per kita pecah ya adik-adik. Nah ini N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial, kurang ya, kurang. Jadi ini tinggal N kurang 2 faktorial per N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial ya. Oke. Nah ini cara yang pertama deh, nanti cara yang kedua bisa juga. Nah sekarang saya sederhanakan. Nah ini tinggallah N kurang 2 faktorial ini habis ya. Masih ada lagi N kurang 1 juga habis ya. Nah tinggallah sendiri N ya, ini N dikurang. Oke, yang ini lagi N dikurang 2 habis dengan ini N dikurang 2 faktorial. Jadi tinggallah di sini seper N dikurang 1. Oke adik-adik, saya perlu bantu ya. Ini sama dengan 1 tadi. Maksud saya bantunya gimana? Ini operasi pecahan, mungkin adik-adik ini lupa, ini saya tuliskan di sini ya. Misalnya A dikurang B per C itu sama saja A per C dikurang B per C. Ini tadi yang saya pakai ya adik-adik. Nah sekarang ini lagi ya, ini lagi sekarang. Nah ini kita kalikan dengan N kurang 1 semua ya, ini supaya lebih gampang diselesaikan. Ini sekarang kalikan dengan N kurang 1 ya, supaya mudah terselesaikan. Jadi ini menjadi N kali N kurang 1. Ini kalau dikalikan dengan N kurang 1 berarti tinggal 1. Ini N kurang 1 kali 1 ya tinggal N kurang 1. Oke. Nah hasilnya sekarang sama dengan ini N kuadrat dikurang N. Nah kali masuk ya, kurang 1 sama dengan N kurang 1. Nah jawabannya sekarang adalah N kuadrat. Ini menjadi min 2N. Ini min 1 kurang min 1 ditambah 1 itu habis ya, ini sama dengan 0. Oke. Sehingga sekarang sama dengan ini kita faktorkan adik-adik, atau tulis dulu ini N kuadrat dikurang 2N sama dengan 0. N kali N dikurang 2 sama dengan 0 ya. Jadinya N nya sama dengan 0 atau N sama dengan 2. Oke, jadi yang memenuhi adalah N dikurang 2 jawabannya. Ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 2 ya. Oke, jadi jawabannya ini adalah N sama dengan 2 ya adik-adik. Oke, saya kira ini juga tentang faktorial sudah cukup. Sebelum video pembelajaran ini saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan kepada adik-adik semuanya, jangan lupa video ini di-share kepada teman-temannya supaya lebih banyak orang yang bisa nonton dan mengambil manfaatnya, dan juga di-subscribe ya. Oke, dan ingat video pembelajaran selanjutnya adalah
tentang permutasi secara khusus, karena ini baru pengantarnya saja. Oke adik-adik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.